Dipersembahkan oleh Baik pemirsa, kembali lagi di spesial Dialog Metro TV Jateng dan DIY. Dan kali ini kami sudah tersambung juga dengan Gubernur Jawa Tengah, ada Bapak Ganjar Pranowo. Apa kabar Pak Ganjar? Alhamdulillah sehat. Oke, Pak Ganjar, tadi kita sebelumnya sudah membahas banyak tentang sejarah Kota Semarang lama, termasuk juga Kota Lama itu sendiri. Tapi sampai saat ini saya masih penasaran, sebenarnya apakah Kota Lama ini masih dalam fase revitalisasi atau sudah masuk dalam fase pasca revitalisasi, Pak? Sebenarnya sih revitalisasinya masih terus berjalan ya, masih terus berjalan karena belum tuntas dan itu menjadi mimpi lama. Ya. Karena pada saat saya awal jadi gubernur dulu kok ini sayang ya, maka segera saya komunikasi dengan Kota Semarang dan kemudian dengan Kementerian BUMN gitu ya, dan terus Pak Basuki akhirnya bantu, saya lapor pada Pak Presiden dan akhirnya ya alhamdulillah kondisinya sekarang sudah mulai bagus gitu. Baik, kalau dari teman-teman yang di kota Pak, untuk di Semarang sendiri, apa yang Pak Ganjar dengar dari proses revitalisasi ini? Apa kendalanya, apa tantangannya, kemudian sebenarnya targetnya seperti apa sih Pak? Targetnya kemudian menjadi vital kembali kan revitalisasi harus vital lagi dong. Kalau dulu kebanjiran ya nggak kebanjiran, kalau dulu bisa dipakai untuk event yang sosial, seni, budaya, ekonomi, keagamaan, ya itu tetap bisa dipakai. Dan memang sih sekarang jauh lebih menarik. Buktinya apa? Buktinya sekarang banyak sekali Satpol PP, polisi, TNI, Satgas yang ngoprak-oprak masyarakat di sana agar apa? Agar menjaga prokes. Artinya apa? Itu menjadi destinasi yang sekarang masyarakat seneng banget ya karena wajahnya makin cantik gitu ya. Jadi ini gadis cantik yang saat itu tidak pakai kosmetik gitu ya. Nah sekarang didandanin lagi, baunya wangi, menarik dan orang berduyun-duyun untuk datang ke sana dan akhirnya masyarakat sekarang mulai bicara rohnya. Bagaimana roh Kota Lama itu ada kembali dan kemudian masyarakat bisa berpartisipasi untuk sektor-sektor atau kelompok-kelompok komunitas termasuk hobi di antara mereka gitu. Baik. Nah itu Pak, bagaimana cara menjaga agar roh Kota Lama yang tidak hilang? Mungkin Prof. Haryono atau Pak Usman Kansong sudah punya ide sebenarnya. Silakan. Prof. Haryono mungkin. Iya, kalau apa yang dilakukan atau disampaikan Pak Gubernur tadi menarik, mengajak masyarakat tidak hanya terjebak untuk membangun fisiknya, tapi nilai dan makna. Dan nilai makna itu rohnya. Maka roh yang bisa melestarikan, menyatukan sekaligus memajukan itu apa? Nah ini yang barangkali yang menarik. Kalau saya melihatnya dari Pancasila, bagaimana ini selain bisa menimbulkan kebanggaan kita sebagai warga Semarang dan warga Indonesia, tapi juga bisa memajukan kesejahteraan warga Semarang dan Indonesia. Nah, untuk memajukan kesejahteraan ini tidak ada pilihan lain kecuali memfasilitasi tumbuh kembangnya jiwa kreativitas dan inovasi anak muda. Dan roh yang tidak menarik adalah kenapa bangunan yang sudah lama berabad-abad itu dibangun, gedungnya walaupun sebelumnya kelihatan tidak bagus, tapi masih kokoh dan kuat. Nah ini yang barangkali sukanya Pak Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar, ojo korupsi, ojo ngapusi. Nah kalau anak muda sekarang tertular itu, rohnya supaya bangunan kita berkualitas seperti yang tadi kita bahas, ya tentunya anak-anak kita sekarang dalam membangun dan berkreasi tidak melakukan pola mental terabas, tapi mental yang menjaga kualitas. Oke. Kalau dari Pak Usman, bagaimana menjaga roh dari sisi digitalnya, Pak? Artinya transformasi budaya tetap berjalan, tapi juga digital bisa tetap jalan seiringan gitu, Pak? Iya, ini memang pekerjaan besar juga. Saya kira tidak mudah ya, terutama di kalangan anak-anak muda yang pengguna yang menjadi pengguna teknologi digital. Ya, ada satu survei, bahkan banyak survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga, lain-lain Anas. Ini memang masih pekerjaan besar bagi kita untuk supaya anak-anak muda ini yang menangkap roh kebangsaan, itu nilai kebangsaan, nilai Pancasila,
mereka kadang-kadang abai terhadap nilai-nilai ini. Nah, karena itu saya kira tugas kita semua, ya, terutama pemerintah untuk bagaimana membangkitkan kembali makna nilai atau roh kebangsaan Pancasila, keberagaman itu kepada anak muda. Tentu saja teknologi digital bisa menjadi alat, ya, menjadi sarana. Caranya seperti apa? Ya tadi dengan mendigitalisasi bangunan-bangunan bersejarah yang punya roh keberagaman, punya roh persatuan, itu bisa kita jadikan sarana bagi anak muda untuk mentransformasikan, ya, bukan hanya teknologinya, tetapi juga mentransformasikan nilai ataupun maknanya. Ya, caranya seperti apa? Misalnya begini, tidak hanya itu ditampilkan katakanlah digitalisasi atau visualisasi tempat-tempat bersejarah, tetapi diberi penekanan misalnya lewat grafik, lewat tulisan, lewat narasi, ya, betapa di kota lama Semarang misalnya itu nilai-nilai keberagamannya itu sangat tinggi, supaya masyarakat ataupun anak muda terutama ini memahaminya, apalagi yang belum pernah berkunjung ke sana, begitu kan. Jadi saya kira banyaklah cara ini pekerjaan besar tetapi bisa kita lakukan, bisa kita laksanakan. Baik. Kita akan cek nanti ke Pak Ganjar langsung. Sebenarnya sudah seperti apa sih caranya untuk menjaga roh kota lama ini secara digital dan juga secara fisik? Tapi usai jeda, pemirsa spesial Dialog Metro TV Jateng dan DIY akan segera kembali. Dipersembahkan oleh